الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأله الله الجنة 3 مرات قال الجنة اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, warga jamaah Langgar Nurul Jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan juga umur yang panjang, kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat ini dengan kita sama-sama salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan dengan niat lillahi ta'ala salat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita saling menasihati itu merupakan perbendaharaan kita nanti di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqamah bersalawat, memperbanyak salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nanti mudah-mudahan diakui Nabi sebagai umat beliau. Amin. Mudah-mudahan dapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana yang masih memberikan kepercayaan kepada diri. Sedikit kita sambil berdoa dia. Jangan kira-kira harap sudah atau ampian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali daripada pembicaraan kita pada subuh kali ini, ada diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika ya Anas, kami duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi itu bersabda, berucap, ujar Nabi, wahai para sahabatku sekalian, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kita ini kira-kira ya, ucap saja ingin patut jadi yang ditangkan nanya lewat kena. Tiba Nabi berkata itu, kemudian lewatlah seorang laki-laki Ansar di hadapan mereka. Lalakian Ansar tempat penolong lah. Orang-orang itu di mana di Madinah jalan. Orang nama nolong Nabi
lagi. Sementara keadaannya itu bekas berwudu, masih ada janggutnya kan, jadi janggutnya bekas wudu sambil tangan kirinya menenteng sandal lalu. Kemudian hari berikutnya pulang. Esok harinya pulang, Nabi bersabda lagi, akan lewat di hadapan kalian, wahai sahabat-sahabatku, seorang laki-laki penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul pula lagi yang kita muncul pulang biasa dalam keadaan sama, tinggal berwudu, tangan kiri menenteng sandal. Hari berikutnya pulang, besok harinya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pulang, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa lawas yang hidup pulang muncul sama orangnya. Nah, sama orangnya. Keadaannya nak itu juga. Berwudu, menenteng sandal kiri. Ibarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bangkit dari tempat duduknya. Nah, sementara ada sahabat seikong Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki tersebut. Nah, tidak penasaran lah. Ini calon penghuni surga. Kalau ibaratnya kalau kita ini kira calon apa namanya tuh, calon penghuni kerajaan. Artinya tuh pemerintahan macam jadi anu kayak ini aja. Nah, adalah para sahabat sekong mengikuti lawan seorang sahabat Ansar tersebut. Kayak apa caranya nih untuk mengetahui kenapa sahabat Nabi jadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada akal lah. Lalu jar sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, wahai seorang laki-laki, aku nijar sedang punya masalah di keluarga lawan kuitanku ini bisi masalah. Dan aku berjanji kada hendak balik ke rumah selama 3 hari. 3 hari ialah ketika menyetujui aku hendak bermalam di rumahmu. Bermalam, aku hendak bermalam. Anakmu ini suka aku nih. Berjanji aku bakal lagi dan kuitan kisahnya ini. Saya tidak unik, orang itu malam menjadi kematulah. Lalu jadi sahabat, jadi laki-laki Ansar itu silakan. Nah, bermalamlah sahabat Abdullah bin Amr bin As itu kalau di rumah seorang laki-laki Ansar tersebut. Anak apa? Oh, anak melihat apa amalnya. Jadi dikatakan penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapnya Allah penghuni surga itu luar biasa. Itu sudah diulang penghuni surga sudah. Setelah menginaplah Abdullah bin Amr bin As ini di rumah laki-laki tersebut, malam nyali hati ada suahana kaya nang harap benar sendiri yang sedih. Kalau misalnya nang kaya nang lah jam 2 bangun atau mulai malam ngaji harus ada nafas daripada apa wudhu ada juga malam guring subuh bangun kayak kerja amalan sih ini juga anak. Nah, ada suatu yang menayang nama-nama calon bangun di surga ini ada suatu. Cuma apabila bangun guring jelas bangun lalu berzikir dan takbir. Nah, ini ada amalan bagi kita ya Allah dari kisah ini. Amalan apa apabila kita bangun pada guring malam itu berzikirlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takbir. Makanya apa? Takbir Allahu Akbar. Ulang yakinnya. Ada zikirnya aja lah. Apa zikirnya ini? Pertama aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kayak kita begitu ya Allah. Itu pertama. Kemudian yang kedua apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagus sudah. Yang ketiga apa? La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Dibaca aja 100 kali sehari ya, nah guru waktu itu belajar tentang. Insyaallah jadi kada asutan duit. Jangan kurang 100 sehari. Tidak ini apa biar. Lagi misalnya tahajud kan lah, beda puring-puring yang bicara Allah Ta'ala. 100 ya. Yang tadi baca disediakan dengan bisinar rumah tangga supaya nang roh rahayu baca yang itu juga. Jadi anak-anak nambah saya kan lawan bini laki baca kita. Ada benar-benar pelajaran dari pelajaran bermukti. Kemudian yang berikutnya kabar Rabi Berli baca apa pelajaran. Yang tadi maksudnya ada yang lainnya ada sudah lainnya ada saja ada yang juga dicari di video ini zaman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Nabi. Kalau kita berdoa pada waktu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berzikir tadi mohon beliau. Kalau kita selanjutkan dengan sholat, insyaallah sholat amalnya kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, awalnya kita sudah memuji Allah kan, sampai dia kita bilang, bahwa ada Allah menerima kita kan, karena sudah kita pujian tersanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita lanjutkan tadi lah, berzikir, bertanya. Guringlah sampai subuh, kemudian malam wudhu sampai yang subuh. Kita aja 3 hari itu. Ada amalnya nama bujur baru penasaran. Bertakun ayat Abdullah deh. Abdullah juga cuma sebutin Abdullah beranglah karena ada suah si laki-laki Ansar itu berucap dengan kadar tadi. Apa yang keluar dari mulutnya ada suah menyampaikan ulang, ada suah apa berdusta. Dan kalau banyak layarnya adanya ada keluar di mulutnya ada manfaat, ada kata-kata yang luar biasa. Jadi sahabat Ansar amalnya kan banyak ada, cuma dari mulutnya zikir dan kebaikan-kebaikan yang keluar dari mulutnya tersebut. Lalu penasaran Allah bertakun, wahai hamba Allah, sesungguhnya yang aku nikah mohon maaf benar aku ini berdusta sampean. Aku ini kan ada masalah lalu kita ada. Nah, baik-baik aja lah aku kita baik-baik aja. Nah, kita itu udah dalam ibadah mau berdusta itu ibadah. Enak ibadah mau aja ya. Aku ini ada orang anak ngasih telan aja apa. Kalau anak nambah iyakannya ada yang banyak. Jangan berdusta. Ini saya dah bawa pulang banyak. Aku ini cuma penasaran mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari beliau mengucapkan akan lewat seorang laki-laki penghuni surga. Imbah itu ikam lewat 3 hari ini. Nah, lalu aku penasaran, lalu anak ini apa gerak amal kami minta amal, sehingga dikatakan penghuni surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia seorang pemuda yang kamu tahu aja, karena tidak apa ada anak yang namanya orang 5 sampai yang mulai nang bisa sampai subuh macam-macam juga ada. Cuma satu jar lah sejujurnya jar lah. Aku dalam diriku itu tidak pernah merasa iri hati, iri dengki atau hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada sesama muslim. Tidak malahnya kada pernah iri hati, kada pernah hasad lawan orang lain. Nah, seperti di amalan. Cuma kita membawanya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita mungkin ada itu, artinya itu hatinya itu bersih selalu lah. Ada rasa kebencian lawan sesama muslim. Santai aja punya. Yang
ampuni itu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak amalan, cuma hatinya bersih. Ada pernah terbersih dalam hati itu menegatifkan orang lain. Nah, orang lain mah anak ibadahnya, anak menghancurkan orang ada. Nah, itu amalannya. Nah, kira mau kita kayak juga awak. Jadi masuk surga itu tidak ada jadi. Ya, kita harus saja. Nah, jangan iri, jangan dengki. Cuma untung itu jangan tapi itu banjir macam-macam dengan baik. Karena kita ketahui lah kalau orang iri dengki itu kan hidupnya ada tenang, ada tenang sama sekali. Nah, lihat tetangga sebelah ini sudah diisi rumah non-kenal macam-macam lah. Dikejar bisa mungkin bisa aja, bisa mau dikejar kita aja. Sebenarnya itu kalau ini biasa aja, atau punya naik jabatan, ini bisa nama moral nih, bisa menyebut nih. Padahal kali dalam aplikasi kejaksaan ini, nah itu dengki. Kalau jadi itu masalah kalau cuma dengkinya inilah. Ada senang dan orang dan anak menghancurkan, nah kebahagiaan orang tersebut. Ini bahaya dengki itu. Nah, hati itu sudah ada tenang, tenang. Artinya itu di dunianya bilang gelisah, ya Allah di dunia sudah gelisah dan apalagi Nabi itu orang dengki itu nanti merusak amal kebaikan. Apapun yang ia kerjakan, ia amalkan berhikmat, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat hilang amalnya ini. Karena pakainya dengki ini lawan manusia. Nah, ada di bisa malaikat orang yang bangkrut kena ya orang dengki. Kama takun naruh khatab sebagaimana api memakan kayu bakar hilang sama sekali. Ada lagi bisa halal. Nah, habis kau orang yang kita dengki tadi, ya Allah, orang namun iblis. Nah, itu darinya. Nah, darinya daripada orang namun dengki itu. Mudah-mudahan kita ada naga itulah. Itu poin pertama bagi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak masuk surga itu caranya salah satu, jangan iri, jangan dengki, berkata yang baik-baik saja. Kemudian poin yang kedua bagi sekalian yang harus ingin sampaikan adalah kita ini dari cerita itu hendak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yalah, nama surga Allah beritaat. Siapa yang masuk neraka adalah hendak masuk surga satu retaan. Nah, lepas sudah di dunia ini. Mudah-mudahan diterima Allah masuk surga kita satu amin. Karena kita tahu dalam surga itu apa? Surga itu tempat yang paling luar biasa mewahnya. Ya Allah. Kemudian di surga itu apabila dipenuhi bidadari. Bidadari itu artinya binian. Jadi jangan khawatir lah siapa yang masih bujang sana. Tahu lah anak begini biasa pulang. Beka dosa ilmunya. Terus sudah saya bayarkan sudah tadi dalam subuh ini. Dan jangan begini lagi coba aku coba selamat deh. Karena mau pian dengan banyak bidadari itu lah. Nah, bisi bidadari sudah ada di surga. Nah, jadi ada usaha lagi deh ya 2, 3, 4 jangan lagi. Kalau ada sanggup bayar. Ya Allah, ada bidadari nama hibur kita. Mau dibinian bang, mau dibinian ada juga kita lah. Jadi jangan khawatir pun ada hadisnya di mana juga. Bibinian itu aja nyaman masuk surga. Nah, belum membuahkan di mana ada. Nah, di mana? Ada catatannya, memang ada yang baru. Jadi dunia itu masuk surga itu ketika apa? Ketika dia idza salat al-mar'ah khamsah. Nah, apabila di dunia itu ibu-ibu itu lah ciri-ciri ibu-ibu itu masuk surga adalah ketika apa? Menjaga salat 5 waktu. Dijaga artinya tepat waktu sampai yang. Nah itu pula
Dosa ibu nama malakiakan bini dosa. Aku lagi hadis ini aja nama malakan. Menjaga salat lima waktu. Wasamat syahraha, puasa. Nah, puasa di bulan Ramadan dengan betul-betul puasa. Wahafazat farjaha, menjaga kemaluannya. Ada layau, ada selingkuh. Ramai kalau sudah lain. Ada dua laki ada selingkuh sebagainya. Apabila ada tamu lelakian jangan dibukai. Nah, kalau anak bin Ahmad membukai gimana? Membuka begitu membukai yang nah, laki itu sudah namanya luas. Kalau kenyataannya ada. Cuma kita di surga itu kalau luasnya laki kita ya Allah. Jangan lagi kan lain. Mau di sini kan di masa depan kita. Yang basicnya di kota-kota besar lah banyak tanah itu lah karena mungkin macam-macam apalagi yang di Facebookan mana bayakan gambar mana bayakan gambar ya kan bibinya tuh jangan beda-beda mana bayakan gambar di Facebook kalau ada orang nangkal undangan apalagi nomor HP bedakan malam-malam di terus ya. Bangun untuk hari kita menjadi wa taat zawjiha, nah taat lawan suami, nah menuruti lawan suami, jangan membangkang. Cuma suami paham, biarlah kondisi gini, jangan bini disuruh menghadap rumah jangan, ya. Itu bini jangan lah, apa namanya? Menghadap kalau miris, nggak perlu namanya. Menyesuaikan, misalnya bemasak ayunan, bemasak beda kapas ayunan. Jangan kita berat-berat ini salah lah, ngomong aku berku bingmat. Itu lupa bedanya. Nah, paham-paham non ini tuh. Ayah aja ini janganlah, aku tak juga paham-paham mah. Nah, mana ada duitnya diberi aku supaya koning dia belum kayak orang kan. Wa ta'at zawjaha qila laha dukhulul jannah. Nah, masuklah engkau ke dalam surga min ayyi abwabil jannah syi'ta. Masuklah ke surga itu di mana engkau hendak. Nah, tawaran surga sudah nang bibinian, nang betul-betul mengamalkan ada hadis Nabi ini. Coba sampai yang 5 waktu dijaga. Pulang puasa ya. Menjaga kemaluan dan taat lawan laki. Nah, itu debatnya. Sesuatunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di surga itu lahirlah di sini kita capati aja nah. Yang mana di dalam ini. Gambaran wajah manusia itu di surga tubuhnya aja kayak Nabi Adam tingginya kan? Yang Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu berapa? 30 meter ya. Nah, itu di kisaran 30 meter ya bagaimananya nih. Ya, 30 meter. Umurnya 30 sekitar 33 tahunan dari Tuhan kita ya. Nah, ada berjenggot, nah ya ini berjenggot lah. Nah, coba asalnya malaikat dan ada dijek ya no. Jumanya jangan dia aja, terus kan ini jumanya. Kalau orang tak kenal malaikat saya jumanya. Nah aja. Ada sesuatu kita kayak rumah aja. Malaikat lebih jauh bang. Itu langsung tanyakan malaikat sini benar. Ada berjenggot, ada pikiran, ada mahamnya. Nah, pokoknya kelebihannya apa lah? Makan, minum, bebem. Biasa senang tukang ini di surga dah. Nyaman kali ke surga dah. Nyaman bisa surga dah. Hendak surga dulu pas surga nak mati dulu. Mati dulu. Artinya surga ini sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita surga mah hijau dah, tidak ada jawab. Nah, itu makna kita, itu tujuan kita akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling lagi nikmatnya adalah apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala.
itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, lalu apa pulanglah kait segampang itu kita masuk surga. Nah, ada itu harus ada kita basic apa yang dikehendaki oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah engkau mengira akan masuk surga tetapi kamu belum bersungguh-sungguh ya benar. Menang masuk surga nasa adanya aja. Itulah. Ayolah anak nantis pegawai negeri itu seadanya. Ada lulus. Harus berhikmat belajar, baca buku berhikmat. Nah, anak mau naik pangkat harus berhikmat juga. Kalau di ketika pegawaian itu ada gampang-gampang. Nah, begitu juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada gampang kita nak masuk surga. Nah, apa di sini syaratnya adalah syaratnya itu orang ada terbaca adalah dalam surah Al-Kahf ayat 31 ini artinya aja kita lah. Artinya dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara peraturan-peraturannya. Nah, jadi sifat ahli surga itu dalam surah Al-Kahf ini yang pertama adalah cirinya dari manusia itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua dari apa? Orang yang memelihara, orang yang memelihara aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan yaitu orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya. 3. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Nah, dan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 dalam surah Al-Kahf ini orang ciri-ciri orang yang dikatakan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bihannya 6 berapa? 6 2 berapa kali? 29 berapa? 28 nih. Ini latihan. Cuma kesimpulannya sudah terdapat. Nah, jadi kita harus orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nang kayak dua lagi bini itu lah. Bini bisa sarikan, berburikan, pulang. Ya Allah. Bisa sarikan, berburikan, pulang. Saja 3 kali aja kan bisa. Ada awal kembali, kecuali kalau biasa pulang. Nah, artinya itu talak 1 karena rujuk pulang biasa. Talak pulang lalu rujuk. Kejar 3 kali, nah kayak itu kita jalan. Karena apa sebab kita ini asalnya kita ini fitrah oleh suci lahir dalam batin suci kita nih, mata lahir suci. Karena apa sebab kita ini karena dalam hidup di dunia ini coba tergoda oleh nikmatnya kehidupan dunia. Nah, itulah pertama sehingga kita itu apa ibaratnya terlepas daripada apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tergoda oleh hawa nafsu. Ini hawa nafsunya memang luar biasa. Kemudian apa pulang? Kita ini banyak kawan. 4 kawan nama 7 nama anak ada baik. Atau juga bermabukan, berminuman. Pembetulan misalnya. Pas keempat juga. Nah, kemudian dunia itu. Nah, ketiga pulang iblis pulang malah. Jadi 3 kita musuh. Kita surangan kalau kalah. Nah, lalu ketika kita itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
Maka apa harus melakukan kita langkah terbaik adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu dengan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebaikan. Anak surga, maka tadi anak surga. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jam apa namanya nih? Ini mas benar jalan, mas benar Ramadan. Nah, Ramadan ini melatih kita supaya kita ini benar-benar nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Nah, itu nang kita anak berupa dulu lah, jangan HP yang di tangan, jangan kayak gitu. TV dibuka, jangan. Itu waktu nang mustajab kok lah, jangan. Napa kayak nang memberi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzu bika min sakhatika wa nar. Itu diamalkan. Itu nanti diamalkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sepele bacaannya. Cuma kalau kita hayati, kalau ada hadis kita tuh perlu bersyahadat selalu, memperbarui syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir nanti. Dua nak aku itu ajar Allah taala, ucapkan syahadat dan astagfirullah, minta ampun kepadamu. Dan dua ajar Allah taala yang Nabi yang engkau menghadirkan kepada Allah. Apa? As'aluka jannah wa a'udzu bika min sakhatika wa nar. Jangan Ramadan aja lah, imbah Ramadan, nah itu dilanjutkan. Nah, jadi kamu punya syahadat enggak? Nah, nyata kita sambil nyala, sambil yang ibadah syahadat sudah nyala. Udah nang kalau syahadat ya zikir la ilaha illallah, banyak berzikir la ilaha illallah. Kemudian astagfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. As'aluka jannah, nah minta ampun ya azim lah, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk. Selanjutnya itu yang berikutnya dan presiden Allah. Apabila membaca itu kita ya azim itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Nah, kayak kita seperti bayi yang baru lahir. Nah, jadi jangan disepelekan. Apalagi bulan Ramadan ini. Betul-betul kita memanfaatkan apa-apa yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikbil zaman azim, fa innahu zaman azim ilal azim. Kemudian mintalah surga. Nah, bersama yang minta surganya, jangan ada minta. Insyaallah kabur aja kita minta haruslah. Kalau kita jadi tadi hadis Nabi kan man sa'alallahu jannah, barang siapa meminta surga salah sama Allah 3 kali, ya Allah aku minta surga, Allah sa'alahu jannah, surga dong kan? Minta surga apa kan? Oke lah. Kalau itu sampai di sini surganya mana surga Firdaus aja ya Allah, enggak. Maka surga itu akan mengucap ya Allah, masukkan nasi pulang ini pada dalam surga. Masukkan ini kalau surga. Surga mengucap kalau kita minta surga, jadi ada hubungan dengan surga. Menyakit kita minta surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ajruhu minan nar, dan kita mudah-mudahan bebaskan daripada api neraka. Karena kayak kita bebas tadi kan, Allah ajrini minan nar. Malah ada di Banjarmasin lah. Ditambahin sedikit kan imamnya Allahumma terakhir kita jual deh tambahin berikan aku angkat itu Allahumma ajirni wali walidayya minan nar. Maka ini jadi sebab coba kita minta berharap mudah-mudahan ya Allah bebaskan aku dan kedua orang tua. Maksudnya bukti kita anak yang saleh kan doakan kita jangan seorang kan. Nah, Allahumma ajirni berarti kan ya Allah bebaskan aku, mama abahku, siapa sampai di ruang biniku sebagainya kan, daripada ada api neraka. Terakhir karena paling bagus kita adalah setelah partainya.
Nah paling bagus kita doa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Nah itu doa yang paling sakit dari iblis lah. Daripada alaminya masuk ke iblis. Nah doa kita yang belum kenal supaya bisa syariat kita minta husnal khatimah, minta kebaikan untuk kita ya Allah husnal khatimah. Kita aja dalam sampaikan.